Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa orang susah untuk move on padahal dia sudah berkegiatan, dia sudah fokus sama dirinya sendiri, bahkan dia itu udah sibuk, bahkan dia juga sudah bersosialisasi, tapi dia tetap tidak bisa move on atau tetap masih dendam. Alasannya kenapa? Kita simak di video kali ini. Jadi kalau kamu itu pengen move on secara total, yang harus kamu hilangkan adalah emosi negatif yang ada pada diri kamu. Dendam kamu sama mantan, bencinya kamu sama mantan, kecewanya kamu sama mantan, itu yang harus kamu hilangkan, bukan ingatannya. Karena gini bro, sampai hari ini gue masih ingat mantan gue masih ingat banyak mantan gue, tapi emosinya itu udah nggak ada, emosinya sudah netral. Kenapa? Karena gue sudah berdamai dengan masa lalu. Bahkan gue sering banget ketemu mantan, gue juga ketika ketemu mantan saling tegur sapa gitu. Bahkan gue juga masih sering bekerja sama dalam beberapa proyek sama mantan gue, tapi gue udah nggak dendam lagi. Kenapa? Ya karena gue udah berdamai. Nah, banyak orang itu kenapa susah untuk move on, susah untuk memaafkan mantan. Ya karena dia terlalu menggenggam erat dendam dan rasa kecewa sama mantan. Rasa dendam dan rasa kecewa itu adalah sebuah manifestasi dari usaha-usaha kamu yang dulu. Jadi, semakin banyak dendam yang kamu pendam di dalam hati kamu terhadap mantan, itu adalah sebuah manifestasi dari usaha kamu yang dulu. Kamu karena dulu itu berjuang terlalu hebat, berjuang terlalu gigih, tapi sia-sia. Itu yang membuat kamu itu terlalu dendam, itu yang membuat kamu itu terlalu susah untuk memaafkan mantan kamu. Kenapa? Karena kamu menganggap usaha kamu itu sia-sia. Kamu takut untuk menerima semua itu bro. Itu yang membebani hidup kamu saat ini. Nah, kalau kamu pengen belajar untuk memaafkan, belajar untuk melepaskan emosi itu, salah satu caranya adalah dengan curhat atau dengan ngobrol ke psikolog. Itu paling efektif. Tapi kalau kamu nggak mau bayar duit, ya kamu bisa curhat sama teman kamu. Tapi kamu harus curhat kepada orang yang tepat. Jangan ngasal curhat. Kalau kamu ngasal curhat ke orang, ya bahaya. Bahayanya kenapa? Takutnya orang itu akan menasihati kamu dengan nasihat-nasihat yang aneh atau nasihat-nasihat yang tidak baik. Jadi sebenarnya curhat ini adalah salah satu metode untuk melepaskan emosi negatif kamu. Kenapa cowok-cowok susah untuk move on? Ya karena cowok itu susah untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Mau curhat aja takut gitu. Mau ngomong isi hatinya itu takut. Karena cowok itu ngerasa ketika curhat dikiranya dia lemah. Enggak bro, kalau lo sakit curhat ya biasa aja, itu bukan tanda kamu lemah. Justru kalau kamu menyimpan dendam itu tanda bahwa kamu lemah. Kenapa? Karena kamu tidak mau melepaskan masa lalu. Jadi kalau kamu punya masalah yang berat, curhat aja. Curhat kepada teman kamu yang baik, teman kamu yang kamu rasa dia kompeten. Makin banyak kamu curhat kepada orang yang tepat, maka emosi-emosi kamu itu juga sedikit demi sedikit bisa tersalurkan bro. Sebenarnya caranya tuh simple. So, jadi sudah terjawab ya kenapa kamu itu masih belum bisa move on. Padahal kamu itu sudah punya banyak kegiatan, kamu itu sudah banyak berorganisasi, atau kamu itu sudah fokus sama diri kamu sendiri. Kenapa kamu susah move on? Karena kamu masih menyimpan dendam dan kamu masih tidak bisa memaafkan mantan kamu. Kenapa? Karena kamu menggenggam emosi itu terlalu kuat. Jadi kamu berkegiatan, kamu bersosialisasi, atau kamu punya banyak organisasi, itu semua bukanlah sebuah cara untuk move on, tapi cara untuk melarikan diri dari rasa sakit yang kamu peroleh ketika kamu diputusin mantan kamu. So, kalau kamu pengen bener-bener move on, yang harus kamu lakukan adalah berlatih menerima kenyataan dan berlatih untuk melepaskan emosi yang ada di dalam tubuh kamu. Setelah kamu sedikit demi sedikit melepaskan emosi kamu, melepaskan dendam kamu, baru kamu itu bisa enjoy untuk berkegiatan, untuk fokus sama diri sendiri, bahkan untuk berorganisasi. So, segini aja yang dapat gue sampaikan. Kita akan belajar setahap demi setahap pelan-pelan. Semoga bermanfaat dan semangat bro.